kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Materi kami tentang hukum kekayaan intelektual. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nazila Talita dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasya. Hukum Kekayaan Intelektual atau HKI. Hukum kekayaan intelektual adalah cabang hukum yang mengatur perlindungan terhadap hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki nilai ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memberi pengakuan dan perlindungan hukum kepada cipta atau pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut. Tujuan perlindungan kekayaan intelektual yang pertama, melindungi hak moral dan ekonomi pencipta atau investor. Yang kedua, mendorong inovasi, kreativitas, dan penelitian. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak. Yang keempat, menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak eksklusif bagi pencipta atas karya orisinal di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya buku, musik, film, lukisan, perangkat lunak. Dan masa perlindungannya itu selama seumur hidup pencipta tambah 70 tahun setelah wafat di Indonesia. Yang kedua, ada hak kekayaan industri. Terdiri dari beberapa subkategori. Yang pertama, paten. Hak eksklusif atas investasi di bidang teknologi. Contohnya, alat atau metode produksi baru. Masa perlindungannya selama 20 tahun. Yang kedua, paten sederhana. Untuk investasi yang lebih sederhana, masa perlindungannya 10 tahun. Yang ketiga, merek. Tanda yang membedakan barang atau jasa. Contohnya, logo atau nama dagang. Masa perlindungannya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Yang keempat, desain industri. Melindungi tampilan luar suatu produk, contohnya desain botol atau kemasan. Masa perlindungannya 10 tahun. Yang kelima, rahasia dagang. Informasi bisnis rahasia yang bernilai ekonomi, contohnya formula dan lain-lain. Masa perlindungannya selama informasi dijaga kerahasiaannya. Yang keenam, indikasi geografis. Tanda yang menunjukkan asal produk berdasarkan faktor geografis, contohnya kopi gayo, lada kampung. Masa perlindungannya selama karakteristik produk tetap ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum HKI di Indonesia. Ada beberapa undang-undang yang mengatur HKI. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya, yaitu ada juga manfaat hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau penentu. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi atas karya. Yang keempat, menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pelanggaran dan sanksi. Sanksi diatur dalam berbagai undang-undang kekayaan intelektual di Indonesia seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek. A. Sanksi pidana. Terdapat hak ciptanya yaitu hukuman penjara hingga 10 tahun dan atau denda hingga 4 miliar. Dan ada juga mereknya yaitu penjara minimal 5 tahun atau denda 2 miliar, dan selanjutnya yaitu hak paten, yang dimana hukuman penjara dan denda sesuai kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu B. Sanksi perdata. Gugatan ganti rugi oleh pemilik hak kepada pelanggar, penyitaan atau penghentian distribusi barang hasil pelanggaran. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu hukuman kekayaan intelektual sangat penting di era modern
yang menenangkan inovasi dan kreativitas. Setiap individu maupun pelaku usaha disarankan untuk memahami dan melindungi hak kekayaan intelektual agar terhindar dari pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Program Studi Ekonomi Pembangunan, kami tidak hanya mengajarkan teori ekonomi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Melalui mata kuliah Hukum Bisnis, Anda akan mempelajari bagaimana melindungi inovasi Anda, mengembangkan merek yang kuat, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.